Itu nomor 4. Betul kamu. Nomor 4 judulnya Dosa Kuat. Lagu ini ada gerakan. Mungkin kalian sudah ada yang pernah dengar lagu ini ya. Ya kalau kalian sudah tahu lagu ini, nyanyi dengan semangat, nyanyi dengan keras ya. Udah coba ya, 1, 2, 3. Nah, dulu Pak, ini juga ada gerakannya. Kita coba ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, sebentar lagi Miss Emily akan bercerita dari Alkitab. Tapi Miss Emily tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi nanti Ibu akan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Karena itu Ibu sangat memohon kalian dengarkan baik-baik, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Waktu Miss Emily bercerita, kalian pakai mulut atau pakai telinga? Selamat pagi. Nama saya Emily. That is all of the Indonesian that I know. Hanya itu bahasa Indonesia yang saya tahu. I'm from the United States. Saya dari Amerika. This is my first time in Indonesia. Ini pertama kali saya di Indonesia. I'm very happy to be with you all. Saya sangat senang sekali bisa berada dengan kalian di sini. And very honored that you would take the time to listen to me. Dan saya sangat bersuka cita bisa bertemu dengan kalian. Today we're going to talk about a story of Jesus healing and saving two different people. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang. Before we get started, I have a little quiz for you all. Sebelum kita memulai cerita ini, saya mau tes kalian. Don't worry, you won't be graded on it. Jangan khawatir, kalian tidak akan diberi nilai. I'm going to ask you a few questions, Saya akan bertanya beberapa pertanyaan. and I want you to answer honestly by raising your hand. Dan saya mau kalian menjawab dengan jujur dengan mengangkat tangan kalian. Okay, first question. Who here is afraid of the dark? Pertanyaan pertama, siapa di sini takut kegelapan? Takut gelap? We got a few people. Wah, banyak sekali ya. Alright, you can put your hand back down. Oke, tangan boleh diturunkan. Who here is afraid of thunderstorms? Siapa yang di sini takut petir? You know, I have never seen rain like I saw yesterday. Kalian tahu saya belum pernah lihat hujan begitu deras seperti beberapa hari yang lalu di Indonesia. Who here is afraid of being in really crowded places with a lot of people? Siapa di sini takut di tempat yang sangat ramai? Not so many people. That's Tidak great. begitu banyak ya. We are all afraid of very many things. Kita semua pasti punya sesuatu yang kita takuti. It doesn't really matter who we are. We're still scared of something. Tidak masalah siapa kita, tapi pasti kita punya sesuatu yang kita khawatirkan. I'm grown up, but I'm still scared of speaking in front of people.
Saya orang dewasa, tapi saya juga takut berbicara sebenarnya dengan orang-orang yang banyak. And sometimes I'm so afraid of the dark. Dan saya juga takut dalam kegelapan. And sometimes I'm so afraid of thunderstorms. Dan saya juga takut petir. But the Bible tells us something about fear. Tapi Alkitab bercerita tentang kekhawatiran, tentang ketakutan. So I have a verse for you all to remember. Saya punya ayat yang saya mau kalian ingat. It's Mark 5:39. Can you repeat that Dari after Ibu Ika? Dari Markus 5 ayat 39. Markus berapa? Markus 5 ayat 39. Do not fear. Jangan takut. Can you repeat that after? Kalian after boleh Ibu Ika? ulangi lagi. Jangan, Only believe. tapi percaya. One more time. Sekali lagi ya. Jangan takut, tapi percaya. Ulang lagi. I want you to remember that as we go through our story. Saya mau kalian ingat ini saat waktu saya bercerita. Alright. Jesus was approached by a man named Jairus one day. Suatu hari Tuhan Yesus dihampiri oleh seorang yang bernama Jairus. Does anyone know Jairus from the Bible? Ada yang tahu cerita Jairus di Alkitab? I saw a hand over here. Can you tell me who Jairus was? Tadi siapa yang angkat tangan tadi? Yang tahu cerita Jairus dari Alkitab? Oh, No. Alright. Anyone else know who Jairus was? ada yang tahu tokoh Jairus yang ada di Alkitab? No one knows who Jairus was. Tidak ada yang tahu ya. Jairus was a very important man. Jairus pada saat itu adalah seorang yang sangat penting. He was a ruler of the synagogue. Dia seorang pemimpin di rumah ibadah. Who knows what a synagogue is? Ada yang tahu rumah ibadah seperti apa? That's exactly right, like a church. Betul sekali, seperti gereja. Jairus was a man who had many friends. Jairus punya seseorang yang punya banyak teman. He had a lot of money. Dia punya banyak uang. He was used to people doing what he asks them to do. Dan dia sangat terbiasa mempunyai orang-orang yang selalu mengikuti apa yang dia mau. So he had never really needed anything. Jadi dia merasa dia tidak perlu apa-apa. But when he saw Jesus, he fell to his knees in front of Jesus. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia jatuh di kaki Tuhan Yesus karena ada sesuatu yang dia butuhkan. This was a sign of great honor. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan kehormatan. And Jesus was just a teacher. Dan Yesus adalah seorang guru. So why did Jairus fall to his knees in front of Jesus? Menurut kalian kenapa Jairus jatuh tersungkur di kaki Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Does anyone know? Ada yang tahu kenapa Jairus jatuh di kaki Tuhan Yesus? Karena dia siapa? That's a very good answer. Itu jawaban yang baik. Even though Jesus hadn't really told people that he was God yet, Walaupun Tuhan Yesus belum memberitahukan siapa dia kalau dia adalah Tuhan, Jairus recognized that Jesus was powerful. tapi Jairus tahu dia adalah seorang yang sangat berkuasa. And even though Jairus was a very important man, Walaupun Jairus adalah seorang tokoh yang penting, he really needed something from Jesus. tapi pada saat itu dia membutuhkan sesuatu dari Tuhan Yesus. His daughter was dying, Anak perempuan Jairus sedang sakit. and all the money in the world could not heal his daughter. Dan semua uang yang dia punya tidak bisa menyembuhkan anaknya. Even though he was a very important man, Walaupun dia seorang yang sangat penting pada saat itu, he could not heal his daughter. dia pun tidak bisa menyembuhkan anaknya. So he knew that he needed Jesus to Jadi, heal his daughter. jadi dia tahu dia butuh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. So he said to Jesus, "Will you please heal my daughter? She's dying." Lalu dia memohon kepada Tuhan Yesus, tolong sembuhkan anakku. And Jesus agreed. Dan Tuhan Yesus setuju untuk menyembuhkan anaknya. And they started walking to Jairus' house. Dan mereka mulai berjalan menuju ke rumah Jairus. Now on the way, they were in a large crowd. Dan waktu mereka sedang berjalan ke rumah Jairus, ada kerumunan yang sangat ramai.
Think about the most crowded place you've ever been. Pikirkan sesuatu tempat yang sangat ramai. It was a lot like that. Sama seperti itulah. Everyone was around Jesus, surrounding him. Mereka semua mengerumuni Tuhan Yesus. And a woman in the crowd saw Jesus. Dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang melihat Tuhan Yesus. She was a very sick woman. Dia adalah perempuan yang sedang sakit. She had had an illness for 12 years. Dia punya penyakit yang sudah sakit selama 12 tahun. And in this society, if you were sick, you had to be removed from the town. Dan pada saat itu kalau kamu ada seorang yang punya penyakit, kamu dianggap tidak bersih. You weren't allowed to be near anyone. Kamu tidak boleh berdekat dengan siapapun. They called you unclean. Mereka memanggil orang seperti ini tidak lahir atau tidak bersih. So for 12 years, this woman had not been around anyone. Jadi selama 12 tahun perempuan ini yang sakit tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa. She had no friends. Dia tidak punya teman. She had no money. Dia tidak punya uang. No one was even allowed to shake her hand. Tidak ada yang mau mendekat kepadanya. So Jairus was very important. Jadi kalian lihat Jairus adalah tokoh yang penting. But the woman was very unimportant. Tapi kita juga lihat ada satu perempuan yang pada saat itu tidak seorang yang penting. But the woman does almost the same thing that Jairus did. Tapi kita akan lihat perempuan ini juga melakukan sesuatu yang sama seperti Jairus. She realizes that she needs help. Dia sadar dia butuh pertolongan dari Tuhan Yesus. And she thinks to herself, if I touch Jesus, Perempuan ini tahu kalau saya bisa memegang jubah dari Tuhan Yesus, saya pasti akan sembuh. so she, Tuhan Yesus pada saat itu juga dia sembuh. Jesus feels that power has left him. Dan Tuhan Yesus merasa ada satu kuasa yang meninggalkan dia. And he turns around and he says, who touched me? Dan Tuhan Yesus melihat kepada perempuan ini, siapa yang sudah memegangku? And he sees the woman, Dan dia melihat perempuan ini, and she falls to her knees just like Jairus. dan dia juga jatuh kepada kaki Tuhan Yesus, seperti Jairus. She confesses that she was the one who touched him. Dan perempuan ini mengaku, sayalah yang sudah meraba jubahmu. Now, Jairus and the woman are two very different. Nah, kalian bisa lihat Jairus dan perempuan yang sakit adalah dua orang yang sangat berbeda. But they were both afraid. Tapi mereka berdua sedang takut. Just like I am sometimes afraid of the dark. Sama seperti kita juga pernah takut. Except what they were afraid of was a lot more serious. Tapi hal yang mereka takuti adalah sesuatu hal yang lebih serius lagi. Jairus was afraid of his daughter dying. Jairus sangat takut kalau anak perempuan yang sedang sakit dapat meninggal. And the woman was just getting sicker and sicker with years. Dan perempuan yang sedang sakit juga takut kalau dia terus menjadi sakit. So she was afraid of dying too. Jadi dia juga takut mati. Jesus went to Jairus' house Setelah itu mereka lanjut ke rumah Jairus. and he healed his daughter and brought her back to life. Dan waktu dia melihat kepada anak Jairus, yang sudah meninggal, dia membangkitkan dia kembali. And Jesus healed the woman. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan perempuan yang sedang sakit. Neither of them would have been able to heal themselves. Dua-duanya tidak mungkin bisa menyembuhkan dirinya sendiri. They needed Jesus. Mereka butuh Tuhan Yesus. They needed Jesus to calm their fears about death. Mereka butuh Tuhan Yesus untuk mengalahkan ketakutan mereka kepada kematian. They needed Jesus to heal their bodies. Mereka butuh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan badan mereka. And because they believed, Tapi karena mereka percaya, they were healed and saved mereka disembuhkan dan mereka diselamatkan. and had nothing left to fear. Dan mereka tidak lagi harus takut. Now, who here knows what sin is? Nah, siapa di sini tahu apa itu dosa? There's any hand? Ada yang tahu? Alright, there's a hand over here. Oke, Ibu lihat ada satu tangan yang diangkat di sini. Jura tinggi lah jura. Tadi siapa angkat tangan tadi? Aku bu bilang. Can you tell me what sin is? Kamu bisa bilang ceritakan apakah itu dosa? Yes, it's something that you do wrong against God. Betul sekali. Itu sesuatu
Tuhan. That was exactly right. Itu betul sekali. Intan. Nah, saya bisa lihat kalian semua tahu ya. Alright. I know that you're standing in the heat for a long time, but I need your attention for just a little while longer. Nah, saya tahu kalian sudah berdiri cukup lama, tapi tolong perhatikan baik-baik ya. So let's see if we can be quiet for just the next couple of minutes. Ibu mohon kalian coba jangan banyak bicara dan dengarkan baik-baik. And then we'll sing and we'll get all our energy out again. Nanti kita akan menyanyi lagi setelah ibu bercerita. So can you be quiet and can you listen to me for a couple more minutes? Tolong dengarkan baik-baik ya anak-anak. Alright. Sin is something that we do wrong against God. Nah, seperti yang tadi ada satu murid bilang, dosa adalah sesuatu yang kita lakukan salah terhadap Tuhan. And there's nothing we can do about our sin. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita lakukan terhadap dosa itu. We are born sinful. Kita lahir orang berdosa. A very small baby is sinful. Bahkan seorang bayi pun bisa berdosa. And an adult who's been going to church every Sunday for the past 50 years Bahkan seorang dewasa pun bisa berdosa. is also sinful. Kita semua adalah orang berdosa. Jairus' daughter was dying and she couldn't do anything about it. Kembali ke cerita tadi, anak dari Jairus yang meninggal tidak bisa melakukan apapun. When you're dead, you can't raise yourself back to life, can you? Waktu kita mati, kita tidak mungkin bisa membangkitkan diri kita sendiri dari kematian. Can you? Bisa nggak kalian membangkitkan diri kalian sendiri dari kematian? And when you're sick, can you just decide that you're going to get better? Nah, waktu kalian sedang sakit, bisa tidak kalian bilang, saya tidak mau sakit? That's like sin. Sama seperti dosa, kita tidak bisa lakukan apapun. You can't just decide to do better. Kita maka tidak bisa melakukan apapun terhadap dosa itu. We can't just decide we're not going to be sinful anymore. Bahkan walaupun kita tahu kita tidak mau melakukan dosa, tapi kadang sangat sulit untuk tidak melakukannya. And Jairus and the woman were afraid of death. Dan Jairus dan juga perempuan yang sedang sakit takut kepada kematian. And we're afraid of death too. Bahkan kita semua pun mungkin takut kepada kematian. Because the punishment for doing something wrong against God Karena upah dosa adalah is death. maut. Betul sekali. I just need your attention for a little bit longer. Anak-anak, tolong sabar ya, dengarkan baik-baik. Our punishment is death, and just like Jairus and just like the woman and their sicknesses, we can't do anything about it. Betul sekali. Upah dari dosa adalah maut. Seperti Jairus dan juga si perempuan yang sedang sakit, mereka tidak bisa melakukan apapun. But luckily, and praise the Lord, Dan puji Tuhan, that's not the end of the story. ada sesuatu yang cerita ini tidak berhenti di situ saja. This is where the Bible verse you learned from. Nah, seperti ayat Alkitab yang kalian tadi dengarkan, ini ada hubungannya. Did anyone tell me the Bible verse I asked you all to remember at the beginning of this lesson? Masih ingat ayat tadi yang kita bahas? Markus berapa? Ayat 9. Someone say it for me? Ada yang bisa ulangi lagi? That's exactly right. Betul sekali. Afraid, only believe. When we believe in Jesus, Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, He takes away our sin. Dia akan mengambil semua dosa-dosa kita. He takes away the punishment for our sin. Dia mengambil semua hukuman untuk kita. Jesus came to earth to live a perfect life that we cannot live. Tuhan
Lestari Rasol. SDT yang nyanyi. Apa? Kenapa? Gak apa-apa. Jadi Tuhan Yesus adalah seorang tokoh yang sudah menanggung dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib. Kenapa? Kenapa? Waktu dia bangkit, Namanya ini ya udah merem sakureta. maut dan dosa. Supaya kita tidak harus takut lagi. Kita tidak harus khawatir kepada kematian. Karena kita tahu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia akan berikan kita kehidupan yang baru dalam Dia. Kita akan bebas dari dosa kita, dan kita akan diberi janji keselamatan dan hidup bersama-sama dengan Dia. Saya tahu ini memang cuacanya mulai panas, dan saya sangat berterima kasih kalian sudah sabar mendengarkannya. Tapi tolong sabar sedikit lagi. Kita akan menutup ini dengan doa. Tutup mata kalian, tunduk kepala. Tutup mata kalian, lipat tangannya, tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami tahu hanya Engkau yang dapat menyembuhkan kami dari dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Kami sangat bersyukur atas kehidupan yang sangat sempurna yang Kau lakukan. Kematian-Mu di kayu salib, pengorbanan-Mu untuk kita semua, supaya kami tidak harus takut lagi. Kita tidak harus takut kepada konsekuensi atas dosa kita. Karena kami tahu Kau sudah membayar semua. Dan kalau kami percaya kepada Engkau, kita bebas. Kita dapat lahir baru dan punya kehidupan yang baru. Terima kasih atas segala sesuatu yang Kau sudah lakukan untuk kami semua. Now, children, Nah, sekarang anak-anak, keeping your eyes closed, tetap tutup mata kalian. eyes closed. Tutup mata. If you have not put your trust in Jesus, Ibu mau bertanya, kalau selama ini mungkin kalian belum percaya kepada Tuhan Yesus, but you want to today, tapi kalian mau percaya kepada Dia hari ini, please raise your hand. angkat tangan kalian. Praise the Lord. Puji Tuhan. Let me pray for you all. Saya mau mendoakan kalian. Dear Lord, Bapa di surga, we thank you for these children here today. kami bersyukur untuk setiap anak yang ada di sini. We ask that you would transform them Kami mohon Tuhan berikan perubahan untuk mereka, into children who hate their sin untuk menjadi anak-anak yang benci dosa, and who love you. tapi mengasihi Engkau. We love you Kami sangat mengasihi Engkau, and we thank you for this day, dan kami bersyukur untuk hari ini. for the chance to hear about your word Kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, and the things that you have done for us. dan untuk segala sesuatu yang Kau sudah lakukan untuk kami semua. Please forgive our sins Ampuni dosa-dosa kami, and help us to live lives dan tolong untuk kami bisa dapat hidup that are submitted to you. yang sangat berserah kepada Engkau. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you all very much. Terima kasih semua. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah dengarkan cerita dari Miss Emily ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Bahkan Dia rela, Dia tidak berdosa, dan Dia sangat sempurna. Tapi Dia rela untuk mati di kayu salib untuk apa? Menanggung dosa siapa? Kita semua. Karena itu, hari ini, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Tuhan Yesus aku berjanji. Kita mau nyanyikan lagu ini sebagai janji kita kepada Tuhan untuk apa tadi? Rajin berdoa. Apa? Berdoa, terus apa lagi?
Tapi ini bukan kepada Ika, bukan kepada Miss Emily, tapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Siap ya? Bisa. Oke, seluruhnya mundur dulu ke belakang. Jangan terlalu panas. Mundur dulu ke belakang. Mundur ke belakang. Ayo, cari tempat yang agak sejuk. Ayo, kelas 1 mundur ke belakang. Nah, kan udah ada. Ayo mundur ke belakang. Oke, Bu. Oke, siap ya, ingat ya. Adik-adik ingat ya, ini lagu kita nyanyikan untuk Tuhan. Ini adalah janji kita untuk Tuhan. Siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Kita mau apa? Kita mau rajin berdoa. Apalagi tadi? Baca Alkitab dan tidak malu untuk bersaksi untuk nama Tuhan. Kita coba ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, adik-adik, ingat simpan kertas ujian ini ya, jangan dibuang. Bawa ke rumah, nyanyi dengan orang tua kalian, nyanyi dengan mungkin kakak atau adik ya. Dan juga kalau kalian lihat ada ayat-ayat yang dapat kalian baca di kertas ujian ini. Sebelum kita akhiri sesi ini, Ibu mau berdoa satu kali lagi ya untuk kalian. Semua tunduk kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa ya. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Mohon Tuhan memimpin setiap kami. Tuhan sudah melihat tangan-tangan yang sudah dinaikkan. Kami mendoakan untuk setiap tangan-tangan tadi yang sudah dinaikkan, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan teguhkan iman mereka. Tuhan berkati setiap anak-anak yang ada di sini. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka kerinduan untuk lebih lagi mau taat kepada Tuhan. Lebih lagi mau menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami juga berdoa untuk para guru dan juga staf yang ada di sekolah ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang sudah mereka berikan untuk kami bisa mengisi sesi pagi hari ini. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, dan Tuhan perlengkapi mereka supaya mereka dapat terus menjadi berkat di sekolah ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu, kita di sini Bu Tim, Bu Tina, kita foto bentar. Yani, Bu Cindy, kita foto dulu di depan. Oke. Bu Cindy, ayo kita ke depan dulu. Siapa bisa? Video. Siapa yang bisa?
dua, tiga. Biar masuk kelas, dari kelas kecil dulu ya, salam ibunya, baru masuk ke kelas. Nih, dari kelas kecil dulu. Ayo, salam ibunya. Ya. Bilang Melody. Melody. Ayo. Melody. Ayo bilang. Bilanglah. My name is. Bilanglah nama aja. Si Kevin ini. Ayo. Siapa ini yang bisa berbahasa Inggris, Pak? Ngapain aku salam aku? Masih ketemu nang kita. Aduh. Iya, Itulah salam. Udah. Udah lah, nanti kita ketemu lagi. Amang saya Bu Jojo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo lah sama-sama Semua lah semua. ya. Sini, tadi nggak bagus kameranya. Gila gayanya pula. Tunggu.
berdua. Bu, sini Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You are very beautiful. Baca to pasensya. Thank you. Thank you, Miss. Tahun lalu bertiga orang ibu dari sini. Aku enggak ibu ya. Thank you. 1, 2, 3. Oh, sini enggak? Oke. Sendiri. Udahlah. Thank you. Jadi ada lagi. Makasih ya Bu ya. Ya. Di lain kesempatan boleh entar pas momen Natal atau kayak mana. Siapa tahu orang ibu ini bersedia pas Natal Bu Jar biar agak beda gitu. Ya kan? Setiap tahun juga, dia memang tiap tahun aja.